Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan sehat selalu untuk teman-teman mahasiswa sekalian ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi UAS ya, ujian akhir semester ya. Dan yang pertama saya ingin menyampaikan mungkin kalau tidak maksimal ya pada semester ini ya, karena pertemuan bersifat online ya. Saya dan Prof. Masud ya mengucapkan permintaan maaf ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mandiri dalam belajar ya, walaupun tanpa harus kami mendampingi secara maksimal ya. Oke, langsung saja kita ke materi UAS ya. Jadi untuk tugas pada kali ini adalah menulis artikel untuk dimuat di jurnal ilmiah ya. Maksudnya nanti kalau memang tulisan kalian benar-benar autentik dan layak untuk masuk di penerbit ya, nanti bisa saya rekomkan ya, dan itu lumayan ada pendapatan ya, dari situ ada honor ya, ada HR ya, jadi kan lumayan, tapi dengan syarat tulisannya harus uh, berkualitas ya, tulisannya harus memuat suatu hal yang itu saintifis ilmiahnya dapat ya, karena ini kan tujuan saya itu agar supaya kalian itu tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa yang belajar belajar dan uh, kurang produktif dalam hal sifatnya karya ilmiah ya, karena ini sangat membantu kalian juga pada nantinya, apalagi kalau sampai publish ya. Oke, langsung saja kita ke sub materi ya. Nah, jurnal adalah kumpulan artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dan umumnya itu diterbitkan secara teratur ya, semisal 2 atau 3 kali dalam setahun oleh penerbit jurnal. Itu ada di berbagai perguruan tinggi maupun penerbit yang sifatnya mandiri yang sudah berlisensi ya. Kemudian artikel yang ditulis untuk itu akan dimuat ya, ditinjau dan diberi rating atau peringkat ya oleh tim reviewer ya, tim peninjau sebelum dimasukkan ke dalam tabel editorial jurnal ya. Umumnya seperti itu tahapan administratifnya ya. Nah, berikut adalah 6 macam jurnal ilmiah ya. Yang pertama ada jurnal penelitian. Ini memuat hasil penelitian yang diperoleh, dipaparkan, dan ditulis dalam sebuah laporan ya. Kemudian ada jurnal cetak, kumpulan artikel yang sudah menjadi barang cetak atau hard copy. Ya, intinya sudah dibukukan ya, menjadi buku ya. Kemudian jurnal online ya, jurnal cetak yang di-online-kan. Kemudian jurnal lokal. Dikatakan jurnal lokal karena jurnal tersebut dibuat oleh banyak penulis dari instansi yang sama atau satu institusi. Kemudian jurnal nasional. Dikatakan jurnal nasional karena jurnal ditulis dalam lingkup skop level nasional. Kemudian ada jurnal internasional ya. Jurnal internasional ditulis menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, umumnya seperti itu. Dan skop penerbitannya meliputi internasional ya. Nah, kemudian ada 2 jenis model publikasi. Ya sebenarnya banyak, tapi intinya itu ada 2 ya yang diakui, yaitu Scopus ya, Scopus. Scopus itu ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian ada Sinta, itu ada Sinta S1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Nah, dari Scopus atau Sinta ini kalian dari sini sebenarnya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah ya kalau itu diseriusi ya. Contohnya Pak Hayat itu kan sudah punya ID Scopus ya. Jadi beliau itu sangat produktif sekali dalam hal karya ilmiah, bukan hanya sekedar buku ya, melainkan juga jurnal ilmiah ya. Tapi kalau level mahasiswa ya itu cukup Sinta ya. Sinta 3 itu sudah bagus kalau untuk level kalian ya. Jadi nanti akan saya coba tulisan itu, akan saya cek plagiasi. Nanti seberapa besar persentase otentiknya ya, persentase orisinilnya itu seberapa besar ya. Karena sebelum dipublish, sebelum dimasukkan ke Sinta ataupun Scopus itu kan harus
minimal tuh plagiasinya itu di bawah 30% ya. Jadi kalau sudah melebihi itu sudah terindeks ya biasanya ya. Jadi sangat sangat di sini sangat dituntut untuk tulisan yang autentik ya. Jadi saya harapkan ini bukan sekedar tugas, melainkan juga peluang potensi kalian untuk memanfaatkan uh, tulisan kalian agar supaya publish ya, baik di Sinta maupun di Scopus. Tapi saya kira Sinta saja sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau sampai tembus Sinta 2 ya. Nah, itu lebih dari cukup. Nanti itu membantu kan peraturan rektor yang baru kalau jurnalnya tembus Sinta 2 itu kan tidak ujian skripsi ya. Nah, itu kan juga membantu kan. Nah, itu juga memudahkan bagi kalian ya. Selain juara PIMNAS atau apa itu ya. Tapi kalau kalian bisa tembus Sinta 2 itu kan lumayan ya. Terus nanti dibuat skripsi kalian sekalian gitu loh. Nah, intinya seperti itu. Oke, next ke slide selanjutnya. Berikut adalah format jurnal ya. Ya, ini salah satu jurnal saya yang sudah publish ya, yang sudah publish di Universitas 17 Agustus Surabaya ya, tahun 2019 kemarin ya. Nah, ini formatnya seperti ini. Ini salah satu format. Contoh formatnya salah satunya seperti ini. Jadi tidak harus jadi banyak format ya, tapi nanti kalian menggunakan format ini saja ya. Karena nanti akan saya tawarkan di penerbit Untak ya. Untak ini levelnya sudah Sinta 3 ya. Terakreditasi nasional, levelnya nasional dan apa namanya? Sinta 3 grade-nya. Nah, jadi urutannya itu Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 baru naik ke Scopus ya. Kalau Scopus tadi itu internasional ya. Q3, Q2, Q1 ya. Nah, ini adalah contoh formatnya. Jadi ada judul ya, judul penulisan, email institusi atau perguruan tinggi. PT itu singkatan dari perguruan tinggi. Kemudian ada abstrak selanjutnya. Abstrak ini ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah pendahuluan. Yang pertama jadi nanti nomor 1 pendahuluan. Jadi pendahuluan harus berisi dan mewakili 3 hal substansi dari artikel itu sendiri. 3 substansi itu meliputi empirical problem ya, atau inti masalah. Kemudian normatif ya, atau dasar hukum. Dan terakhir teoritikal. Jadi ada 3 hal ini. 3 hal ini harus ada ya. Empirical problem itu masalah yang kalian temukan. Nah, contohnya dalam program penanganan COVID ya, itu ada berbagai kendala, semisalkan masih terjadinya distorsi, bagaimana pemerintah ini mensosialisasi dan respon masyarakat yang masih menganggap remeh pandemi COVID-19 itu sendiri. Ya, itu kan masalah juga, bagaimana mengkomunikasikan dan bagaimana yang diajak komunikasi ya. Kemudian normatif itu dasar hukum ya, misalkan peraturan presiden, peraturan daerah, undang-undang apa tentang apa yang mengatur tentang penanganan pandemi dan lain sebagainya, contohnya seperti itu. Nah, teoritikal itu adalah kutipan dari teori ya. Jadi 3 hal itu harus ada di dalam pendahuluan atau latar belakang. Nanti skripsi juga seperti itu. Jadi dari sini saya harap kalian nanti lebih mudah ketika menyusun skripsi, itulah. Oke, next. Yang kedua ada metodologi penelitian ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan metodologi penelitian ya. Nah, di sini saya menggunakan studi literasi ya. Namun saya juga membebaskan untuk kalian ya. Silahkan menggunakan studi literasi atau kuantitatif atau kualitatif ya. Next akan saya buat video tentang metode penelitian ya. Jadi ada kuliah tersendiri nanti ya untuk penjelasannya lebih detail dan mendalam ya. Jadi pada intinya silakan kalian menggunakan model metodologi yang menurut kalian cocok dan mewakili dari tulisan kalian ya. Tapi rata-rata anak VIA itu kualitatif ya dengan teknik analisis model deep interview rata-rata kebanyakan ya. Tapi kemarin alhamdulillah bimbingan skripsi saya minta untuk berbeda ya. Jadi menggunakan teknik analisis SWOT dan SOAR ya. Itu model baru.
yang jarang menggunakannya ya. Dan alhamdulillah kemarin 2 bimbingan saya provokasi mau menggunakan itu ya. Jadi ketika berhadapan dengan pengujinya ini tidak banyak tanya, justru mendengarkan penjelasan dari bimbingan saya tadi ya, karena dia sudah saya cek, dia sangat menguasai betul karena dia belajar sungguh-sungguh ya, karena saya kasih literasi bukunya ya. Dan nanti mudah-mudahan kalian di skripsi itu juga menawarkan metode yang berbeda di antara metode-metode yang sudah ada ya. Khususnya yang kekinian, yang terbaru ya, gitu loh. Jadi kita harus membuat sesuatu yang baru, yang beda. Oke, next ya. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian ini berisi tentang fakta yang ditemukan di lapangan ya. Nah, jadi kalau kalian tidak ke lapangan itu kan berarti pakai data sekunder ya. Tapi kalau kalian ke lapangan itu berarti pakai data sekunder dan data primer ya. Nah, saya membebaskan untuk kesemuanya. Jadi kalian pra-riset pun juga boleh atau penelitian kecil juga boleh ya. Tapi kalau saran saya karena ini hanya tugas ya. Hanya tugas jadi cukup data sekunder saja. Data sekunder itu apa sih? Data sekunder itu adalah opini dari media, dari institusi terkait, orang-orang yang di dalamnya, atau apa namanya eh, data-data yang sifatnya dokumen seperti Renstra dari SKPD tersebut ya, atau dari dinas tersebut, Lakib ya, laporan akuntabilitas yang sifatnya dokumen. Di situ kan sudah ada masalah-masalah, faktor-faktor strategis dan bagaimana peluang ancaman dari program yang akan dijalankan oleh organisasi di pemerintahan itu ya. Sudah sangat memuat sekali, sudah cukup mewakili kalau kita ingin membuat tulisan. Ya, tapi kalau nggak ada cukup data dari media pun bisa ya. Yang penting tadi itu loh, mewakili empirical problem. Inti dari masalah yang kamu tulis ya. Kalau data primer ini adalah data yang sifatnya konfirmasi dari data sekunder itu sendiri. Nah, jadi dan mengkonfirmasi dari data sekunder itu sendiri. Data yang sifatnya tekstual atau opini atau pendapat itu diperdalam dengan deep interview langsung ya. Dengan kita mewawancarai ya, melakukan rekaman dan lain sebagainya. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah pembahasan ya. Pembahasan itu berisi hasil dari analisis penulis yang dikaitkan antara temuan lapangan dan teori ya. Jadi isinya adalah hasil dari analisis ya yang dikaitkan dengan temuan lapangan dan teori. Jadi perkawinan antara fakta yang kalian temukan dan teori yang kalian gunakan untuk menulis artikel itu ya. Selanjutnya, yang kelima adalah kesimpulan ya. Kesimpulan itu berisi tentang ringkasan dari hasil analisis penulis ya. Jadi analisis kalian tadi intinya apa? Itu adalah inti dari kesimpulan itu sendiri. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini ditulis dengan urutan sesuai huruf abjad ya, alfabet ya. Jadi literasinya diurutkan sesuai dengan abjad ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti akan saya kirim template ya ke ketua kelasnya. Kalau nggak salah kemarin saya sudah memberikan template ke siapa itu? Abdurrahman ya. Nanti saya akan coba kirim lagi ke ketua kelas saja ya. Karena Abdurrahman kemarin datang khusus mendatangi saya dan menanyakan apa yang menjadi tugas ya pada akhir semester ini ya. Karena dia harus spesial ya dalam perlakuan karena dia orang asing ya. Jadi saya langsung memberikan format nanti seperti ini ya penulisannya, terserah kamu pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, itu lebih bagus, nanti kan bisa masuk di Scopus itu ya kalau itu memang benar-benar layak ya. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan kalian memahami. Salam cerdas dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.